sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Coba salah satu maju ke depan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum beraktivitas alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Posisi tangan berdoa. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Ya. Ibu ingin mengabsen dulu ya beberapa orang. Yang Ibu sebutkan namanya, tolong sebutkan menu sarapan paginya tadi ya. Ya. Abdul Qadir, sarapan menunya apa? Roti. Ya, terima kasih. Arles ya? Pak? Roti? Kayak orang Jepang atau orang luar negeri semua ya, makannya roti. Ya. Fawas? Ya. Nasi uduk. Ya. Fiona? Ya. Ayam goreng. Nura ini? Ayam goreng? Ya. Semuanya makanannya sehat-sehat ya. Ya. Jadi kalian harus sarapan pagi. Kenapa sarapan pagi? Biar sehat, biar ada tenaga, ya, biar bisa mengikuti prosesnya pembelajaran. Ya. Jihan, salad buah. Sarapan paginya salad buah. Ya. Keisa, roti bakar. Luar biasa ya makanannya, makanan sehat semuanya. Semoga kalian pada sehat-sehat karena setiap pagi makan pagi dulu, minum susu, apa semuanya dilakukan ya untuk kesehatan kita. Nah, selanjutnya kita sebelum belajar biar lebih semangat belajarnya, kita menyanyikan dulu lagu wajib, yaitu Ibu suruh berdiri dulu ya. Silakan berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Ya, bersikap sempurna, tidak ada yang bercanda ya.
Lihat ke depan, ikuti, ya. Benar. Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, udah dipersilakan duduk kembali ya. Udah sampai sini aja. Ya. Ya, terima kasih kepada anak-anak ya. Sekarang kita akan mempelajari materi IPS ya. Tema 5 tentang wirausaha, subtema 2 usaha di sekitar kita ya. Pembelajaran 1 materinya adalah komoditas ekspor dan impor di Indonesia ya. Tentang mata pelajaran IPS. Jadi sebelum kita mempelajari ini, masih ingat nggak belajar apa kita waktu minggu lalu? Belajar tentang usaha di sekitar lingkungan. Ya, coba sebutkan misalnya usaha apa aja sih yang kamu lihat di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian? Toko kelontong, toko sembako, mie ayam, ya, roti, laundry, apa? Ya, fotokopi. Ya, itu semua adalah usaha-usaha yang dilakukan yang kalian lihat yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekspor dan impor di Indonesia. Ya, yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi komoditas ekspor dan impor. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan tujuan komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan manfaat ekspor dan impor. Jelas yang Ibu bacakan? Ya. Sekarang kita akan lanjut. Sebelum kita lanjut lagi ke pelajaran agar lebih seru ya, kita yel-yel dulu ya. Satu, dua, tiga. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mari belajar istilah ekspor, jual beli barang dalam ke luar negeri. Mari belajar istilah impor, beli dengan barang keluar ke dalam negeri. Kirim barang ekspor, terima barang impor, namanya eksportir dan juga importir. Lanjut. Ya, sekali lagi. Udah ya? Apa lanjut lagi? Udah ya? Sekali aja ya? Ya. Ya, coba perhatikan gambar. Gambar apa kira-kira? Ya? Ya, orang sedang membatik. Nah, membatik itu
Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut, yaitu sedang membatik, orang sedang membatik. Terus mengapa hal tersebut dilakukan? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus apalagi? Untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Apalagi kira-kira? Hah? Apalagi? Iya, pintar, supaya budaya Indonesia tidak punah. Apakah barang tersebut bisa dijual ke luar negeri? Bisa. Nah, kalau barang dijual ke luar negeri itu apa sih namanya? Ekspor. Ya, sekarang kita akan belajar tentang ekspor impor. Ya, ekspor ya. Ya, coba perhatikan baik-baik ya. Kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Berikut ini adalah komoditas ekspor Indonesia untuk negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama di bidang pertanian. Komoditas ekspornya meliputi buncis, jagung, kedelai, perkebunan, minyak kelapa sawit, coklat, kopi, teh, dan karet. Perhutanan, rotan, damak, peternakan, daging kemasan, perikanan, udang, tuna, cakalang, pertambangan, minyak bumi mentah, batu bara, emas, perak, perindustrian, sepatu, tekstil, buku, pakaian jadi. Dan di bidang jasa adalah tenaga kerja. Berikut ini adalah komoditas impor Indonesia dari negara anggota ASEAN. Bidang pertanian meliputi beras, gula pasir, biji batu, kedelai, bawang putih. Perkebunan, jeruk, kelengkeng, durian, buah naga. Perhutanan, kayu lapis. Peternakan, daging sapi. Perikanan, ikan makaret, ikan salmon, kepiting. Pertambangan, aluminium, tembaga, minyak bumi. Perindustrian, suku cadang kendaraan, pipa besi dan baja, mesin industri, dan semen. Jasa, tenaga ahli. Membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Kamu bisa membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Ayo perhatikan contoh di bawah ini untuk membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Komoditas ekspor impor Indonesia berikut ASEAN. Indonesia secara aktif melakukan kegiatan ekspor ke negara anggota ASEAN lainnya. Contoh komoditas ekspor Indonesia antara lain jagung, kopi, rotan, udang, sepatu, dan jasa tenaga kerja. Selain melakukan kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Contoh komoditas impor Indonesia antara lain beras, jeruk, daging, sapi, ikan salmon, suku cadang kendaraan, dan jasa tenaga ahli. Menurutmu, manakah yang merupakan barang impor dari gambar berikut? Ayo ceritakan. Sekarang ibu tanya di sini, ya. Menurut kalian, manakah yang merupakan barang impor dari gambar berikut? Apa kira-kira? Ya, mesin jahit, pintar. Ya, mesin jahit itu digunakan untuk apa? Untuk menjahit, ya. Kalau di tempat tekstil itu digunakannya mesin jahit. Mesin jahit itu diimpor dari luar negeri. Ya. Nah, ini adalah tujuan ekspor. Tujuan ekspor itu satu apa? Baca.
Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya. Tujuan impornya satu? Yang kedua? Yang keempat? Ya, itu tujuan impornya ada 4. 1. Mengendalikan harga produk. 2. Menumbuhkan industri dalam negeri. 3. Menambah devisa negara. Ya, yang keempat adalah memperbanyak lapangan kerja. Ya. Manfaat ekspor. 1. Yang kedua? Yang ketiga? Ya. Manfaat impor. 1. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, terima kasih. Manfaat impor itu ada 3 ya. Jadi tolong dimengerti, tolong diingetin ya, manfaat impor, tujuan ekspor, tujuan impor, manfaat ekspor, manfaat impor ya. Terus komoditas ekspor impor, bahan apa saja yang diekspor, yang diimpor tadi ya. Nah, sekarang ada gambar ini ya. Nah, ini gambar apa? Yang nomor 1? Kopi. Yang kedua? Beras ya. Yang ketiga gambar apa? Ya, kalau kopi ini barang ekspor apa impor? Ekspor. Kalau beras? Mesin cuci? Ya, coba kita lihat ya. Ya, cocok nggak sama jawaban kalian? Ya, pintar ya. Ya, dari tayangan tadi, dari kalian baca juga ya, udah paham apa belum? Ya, kalau sudah, tadi yang dijelaskan di tayangan kan ada manfaatnya ya, ada di bidang apa? Industri, ada di bidang keperkebunan ya. Nah, yang ibu tanyakan ini tadi kan udah dilihat ya, komoditas ekspor impor. Komoditas apa saja sih yang diekspor dari Indonesia ke luar negeri? Apa? Kopi. Itu masuknya kemana? Ke bidang apa? Perkebunan ya. Ya, apalagi? Ya? Mana suaranya? Nah, apalagi? Coklat. Apalagi? Karet. Apalagi? Teh. Nah, ini kan kita belajar tentang komoditas ekspor impor ya. Apa sih ya tadi? Komoditas itu apa sih tadi? Ya? Nilai barang utama atau nilai barang masih mentah ya? Ya. Jadi nilai barang utama atau barang mentah. Barang mentah ini kita kan ini ya, kita mengirim barang yang mentah, nanti dari luar sana yang mengolahnya. Nah, setelah itu, setelah kita kirim ya, akan mengimpor kembali dari sana. Nah, kita akan membeli lagi dengan harga yang lebih tinggi gitu ya. Nah, terus apa saja manfaat impor? Memperkecil kebutuhan negara akan barang dan jasa. Ya, memperkecil kebutuhan negara akan barang dan jasa. Nomor 2 apa? Yang ketiga apa? Oke. Ya, apa saja
bahan ekspor yang dari perkebunan. Tadi diulang coba. Apa? Gandum. Teh nggak termasuk. Termasuk kan? Selain teh apa? Minyak kelapa sawit. Apa lagi? Biji kopi. Apa lagi? Timur. Hasil perkebunan. Kalau timah itu termasuk apa? Hah? Hasil perkebunan. Apa teman-teman? Apa? Karet ya. Kalau timah itu adalah hasil pertambangan. Ya. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Benar tidak? Ya? Hah? Coba sebutkan yang masuk dalam bidang industri itu apa saja? Coba sebutkan. Hah? Semen, apa? Apa lagi? Ya? Tekstil, apa lagi? Ya? Sepatu, apa lagi? Pupuk. Pakaian? Iya, pakaian jadi. Pintar. Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, Ibu ingin membagikan tugas nih buat kerja kelompok. Ya. Ya, caranya ya ada petunjuknya ya. Sebelum dikerjakan, baca dulu petunjuknya ya. Sudah sama ya. Dan ada yang mau sudah. Ayo dikerjakan dan sama-sama ya. Tulis dulu nama kelompoknya. Nama anggotanya. Ya. Ibu kasih waktu ini cuma 10 menit ya. Ini sama presentasinya ya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi urutan aja.
Udah? Udah belum? Ya, cepat dikit. Bagaimana? Udah ada yang selesai? Udah ada yang selesai? Belum? Ya, sebentar lagi ya. Tambahin 1 menit. Udah ada kelompok yang sudah selesai ya. Ya, nanti akan mewakili kelompok-kelompok lain yang belum ya. Jadi yang maju hanya 1, 2, 3 kelompok aja ya. Udah selesai? Ya. Ibu ini ya, suruh maju yang sudah selesai aja, ibu suruh mewakili aja ya. Coba kelompok 2 maju, baca hasil diskusinya ke depan.
Yang lain silakan. Keisa. Oh. Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Anggota kelompok kita Keisha, Nadia Putri, Nadiatul Aulia, Natasha Rizky, Rahayu, dan Mengajeng Wulandari. Jelaskan pengertian ekspor dan impor. Ekspor kegiatan mengirim menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor kegiatan mendatangkan atau membeli sesuatu barang dari luar negeri. 2. Sebutkan masing-masing dua manfaat ekspor dan impor. Ekspor menambah devisa negara dan membuka lapangan pekerjaan. Impor memperkecil kebutuhan negara akan barang dan jasa dan meningkatkan kemampuan SDA. 3. Setelah membaca bahan ajar, silakan buat laporan singkat tentang petunjuk sebuah bidang komunitas ekspor dan impor di bawah cocokan dengan bahan ajar yang telah diberikan. Gambar orang yang sedang membatik. Bidang jasa, jenis produk kain batik. Ekspor atau impor. Ekspor durian, perkebunan. Impor pertanian. Ekspor atau impor. Impor ikan salmon, perikanan. Ekspor atau impor. Impor perindustrian, kendaraan. Impor perindustrian, sepatu. Ekspor. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin memberikan samaran untuk kelompok 2? Ya, terima kasih untuk kelompok berapa ini, kelompok 2, kelompok 3 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Jadi ya, Ibu memberikan sedikit masukan ya. Jadi ketika membaca hasil diskusinya ya, menggunakan tanda baca yang tepat gitu, agar kelompok lain memahami apa yang kita baca. Nah, di sini ada sanggahan nggak dari kelompok lain? Cuman bacanya terlalu cepat. Kalau isinya udah tepat, ya jawabannya udah tepat. Bacaannya terlalu cepat, ya itu masukan untuk kelompok 2 ya. Nah, yang mau maju lagi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil
Bakar Obir. Jelaskan pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri. Sebutkan masing-masing dua manfaat ekspor dan impor. Ekspor menambahkan Indonesia secara aktif melakukan kegiatan ekspor dan negara anggota ASEAN. Contoh komunitas ekspor Indonesia antara lain jagung, kopi, rotan, udang, sepatu, dan jasa tenaga kerja. Selain melakukan kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor antara lain beras, jeruk, daging sapi, ikan, salmon, suku cadang, kendaraan, dan jasa tenaga ahli. Gambar orang sedang membatik. Bidang 1. Membatik. Bidang tekstil. Jenis produksi kain batik. Ekspor atau impor. Ekspor. Gambar durian. Bidang perkebunan. Jenis produk durian. Impor. Gambar beras. Pertanian. Beras. Impor. Perikanan. Salmon. Impor. Perindustrian. Motor. Impor. Perindustrian sepatu. Ekspor. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagaimana? Ya. Tepuk tangannya mana? Ya. Ya. Duduk nah, duduk. Ya, ini hasil kelompok 4. Ada masukan? Ada tanggapan untuk kelompok 4? Ya. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas dan bacanya masih kurang lancar ya. Mana ketua kelompoknya? Oh, jadi harusnya ketua kelompoknya yang maju, ya. Nah tadi ya, di sini membatik itu masuk ke bidang tekstil ya. Jenis produk kain batik ya. Itu diekspor apa impor? Ya, batik. Diekspor apa impor batik? Ini ada nih. Ya, bingung nak. Itu ada di sini catatannya. Ya. Nah, kalau beras, dari mana? Dari mana beras? Kalau Indonesia pernah mendapat kiriman beras dari mana? Dari Thailand. Thailand itu adalah negara penghasil beras terbesar di dunia, ya. Berarti kalau dari luar mengirim ke Indonesia itu namanya apa? Impor, ya. Nah, misalnya ini kayaknya masih ada kebingungan ya tentang impor, ya. Kan tadi Ibu udah bilang ya di sini, misalnya ini Ibu akan mengirim hasil perkebunan Indonesia. Ini negara Indonesia ya, Ibu bilang ini tadi negara Indonesia. Di sini Malaysia, di situ Singapura, sono Brunei Darussalam misalnya ya. Nah, barang dari Indonesia ini akan dikirim ke luar negeri.
negeri, misalnya ke Singapura di sini ya, Singapura. Nah, itu apa namanya tadi? Ekspor. Ya. Kalau misalnya negara Jepang mengirim mesin cuci misalnya, itu apa namanya? Nah, karena barang dari Jepang itu akan masuk ke Indonesia ini, itu disebut impor ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin 2 kelompok aja ya yang mewakili dari 5 kelompok ini ya. Dipelajari lagi ya yang Ibu kasih tentang bahan ajarnya ya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan evaluasi ya. Mana kelompok lain dikumpulin dulu.
Ya, benar. Jawabannya A. Ya, Gaby, baca nomor 7. Apa? Hah? Coba suaranya. Ya, jawabannya apa? Jawabannya apa yang benar? C, ya. Ya, C itu apa? Nomor 8 kan? Oh, nomor 7. Nomor 7 jawabannya D, ya. Nah, kan coba berikut yang merupakan contoh barang impor adalah ayah membeli 10 pasang sepatu dari Cibaduyut. Cibaduyut itu negara mana? Iya, negara Indonesia. Cibaduyut itu ada di mana sih? Bandung, ya. Terus Komang mengirim surat elektronik untuk sepupunya yang tinggal di Filipina. Kalau ini kan mengirim surat ya. Nah, nomor C, perusahaan di Pekalongan mengirim kerajinan batik Indonesia ke Singapura. Nah, nomor D, ibu menerima kiriman oleh-oleh yang dikirim oleh sahabatnya di Malaysia. Jadi nomor 7 itu adalah D jawabannya. Ya, nomor 8. Tri, baca. Coba suaranya mana nih? Yuk. Jawaban berikut yang merupakan contoh kerjasama ekspor di ASEAN adalah D. Kerajinan eceng gondok khas Bandung terjual habis di negara Thailand. Ya, kerajinan eceng gondok khas Bandung terjual habis di negara Thailand. Ya. Nomor 9. Baca. Nih, Rifki. Tujuan ekspor karet, kopi, dan teh dari Indonesia adalah Apa kira-kira? Iya, jawabannya adalah A. Ya. Malaysia. Ya. Ya, nomor 10. Nomor 10. Siapa ya? Nadia. Ya, nomor 10 jawabannya A. Ya. Ada yang benar semua? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang benar. Coba angkat tangan dulu yang benar semua. 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, yang salah 1. 4 orang. Yang salah 2. 3 orang. 4 orang. Salahnya 3. Ya, turunin tangannya. Ada yang salah Pak? Ya, belajar lagi ya. Banyak baca ya. Ada yang salah 5? Salah 6? Nggak ada ya. Jadi tadi yang salah 4 berapa orang? Salah 4, 2 orang. Ya, dibaca ya. Ini dibaca di rumah. Banyak membaca di rumah ya. Ya, kumpulin. Ibu kumpulkan dulu ya. Coba kumpulin satu kelompok, satu bawah. Semua kan? Udah semua? Ya. Bentar. Nah, sekarang kan kita ini udah mengevaluasi ya.
Nah, Ibu akan tanya kembali pelajaran apa aja sih tadi yang kita pelajari? Ya, komoditas, ekspor, impor Indonesia. Barang apa saja yang diekspor ke Indonesia yang kamu sebutkan dari tadi itu? Ya, misalnya hasil perkebunan, hasil industri, hasil perikanan, hasil peternakan itu, misalnya nih, ya apa namanya, hasil pertanian, apa saja yang termasuk dalam hasil pertanian itu? Buncis, jagung, kedelai, apalagi. Nah, ngomong-ngomong tentang ekspor ya, ekspor kan itu baru sebagian besar yang kita sebutkan dalam buku ya, di layar tadi masih ada banyak lagi yang belum tercatat di sini ya. Kalau kita baca itu masih banyak, termasuk daun pisang juga diekspor loh. Daun pisang itu di sini harganya 3.000 dapat, di sana itu ratusan ribu harganya ya. Daun pisang Indonesia Ibu baca tuh diekspor ke Jepang, ke Australia. Nah, ada lagi serai ya, serai diekspor. Itu kan kalau serai itu masuknya ke rempah-rempah ya, bumbu dapur itu. Nah, serai di sini dapat kita beli itu 3.000, 2.000 tuh masih dapat. Kalau di luar sana udah mahal harganya. Nah, jadi bukan cuma yang tertera di sini aja ya, yang bisa diekspor ya. Ada lengkuas, ada apa namanya tuh? Ada daun cengkeh. Daun cengkeh itu manfaatnya untuk apa? Kalau udah diekspor, ya untuk skincare, ya untuk minyak wangi, untuk bedak itu dijadikan itu di sana, ya. Nah, kalau ini daun pisang ini yang ini, di sini dapat nggak beli 3.000 daun pisang? Dapat. Kalau udah diekspor sana mahal harganya, sampai ratusan ribu. Nah, ada lagi arang. Tahu nggak arang yang buat bakar ikan itu? Nah, ibu lihat ada lengkuas, kunyit, itu kan termasuk bumbu dapur ya, jahe. Nah, itu semua barang bisa diekspor. Nah, bukan cuma hasil yang disebutkan yang tertera tadi ya. Nah, karena apa namanya, kalian harus banyak membaca. Tadi bacanya masih putus-putus juga ya, karena kalian udah kelas 6, banyak baca ya, banyak baca di rumah dan banyak main ya nak ya. Ini dibaca, misalnya hasil ini di bidang perikanan, di sini udang itu diekspor ke luar negeri itu luar biasa ya, mahalnya harganya ya. Nah, kalau hasil pertambangan itu apa aja sih? Minyak ya, minyak bumi ya, minyak bumi mentah, batu bara ya, ya itu termasuk apa sih yang ya pertambangan ya. Pertambangan itu masuknya ke bidang apa yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Yang sumber daya alam ini tidak dapat ya, karena dia kalau misalnya udah habis nggak ada lagi ya. Masih ada yang bertanya sampai ini sekarang ya? Tidak ya, udah sampai di sini pelajaran kita hari ini ya. Bentar, nanti minggu besok kita akan lanjut lagi dengan apa namanya, ini posisi dan peran Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan. Kita akan melanjutkan situ. Tolong dibaca bukunya ya, buku temanya tolong dibaca ya. Kita akan belajar itu. Untuk hari ini sekian dulu ya pelajaran dari Ibu. Nanti akan belajar apa habis ini? Habis ini pelajaran apa?
matematika ya. Habis ini kita akan belajar matematika ya. Untuk saat ini Ibu akhiri ya. Sebelum Ibu mengakhiri, kita bertepuk tangan dulu ya, biar semangat belajarnya ya. Masih ingat nggak tepuk tangan 1, 2, 3, 4, 5? Ya. Tepuk tangan 1, 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 5, 2 kali tepuk tangan 5. Ya, yang salah maju ke depan ya. Ya, sampai sekian dulu ya pelajaran dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.